pertemuan. Tiga kali pertemuan. Benar dia. Perang yang bukan bertemunya dua tentara antara Muslim dengan tentara Romawi. Romawi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, Romawi itu penguasa dunia saat itu. Rasulullah bersama pasukannya dan para sahabat kaum muslimin semuanya kurang lebih hanya 30.000, ya 30.000, dan mereka ratusan ribu. Nah, Romawi itu kalau kita ketahui mereka mengimani dulu ajarannya Nabi Isa. Saingan terberatnya siapa Romawi saat itu? Persia. Saking sering perangnya antara wilayah barat dan timur, Romawi dan Persia ini, mereka ingin melegalkan bahwa penguasa dunia kami lah. Makanya berperang terus antara Persia dan Romawi. Di zaman Rasulullah itu mereka lah yang berdua negara yang menguasai seluruh dunia. Persia dengan menyembah apinya, patungnya, Romawi dengan keyakinannya, yaitu ajaran Nabi Isa yang sudah dipalingkan, yang sudah ditambah-tambahin, yang sudah dihilang-hilangkan. Kita lihat kenapa Heraklius Raja Romawi saat itu sebenarnya sudah masuk ke akalnya, tapi belum ke hatinya. Ini Nabi terakhir, ini ajaran yang ditunggu-tunggu, Nabi penuh. Romawi ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ada di menguasai di daerah Tabuk namanya. Nanti dengan keberkahan dan mukjizat Rasulullah sampai sekarang daerah Tabuk itu, kalau yang bapak-bapak ibu-ibu umroh atau haji atau ngambil nanti paket wisatanya ke daerah Tabuk, itu persis seperti daerah yang hijau karena keberkahan Rasulullah ketika ingin menaklukkan Tabuk itu, yaitu ada mukjizat Rasulullah. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa perang Tabuk ini Rasulullah kurang lebih melakukan perjalanan berapa? 300 km. Mari kita bayangkan 300 km naik onta atau kuda perang. 300 km bukannya lari, tapi berjalan biasa. Sehingga di perang Tabuk ini para ahli sejarah menyebutkannya, yaitu tentara-tentara yang dikumpulkannya disebut Jaisul Usra. Jaisul Usra itu apa? Tentara yang penuh perjuangan dan kesulitan. Inna ma'al usri yusra, yaitu kesulitan. Waktu itu penyebabnya adalah dibunuhnya utusan Muslim Al-Haris bin Amir Al-Azali oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghastani yang menguasai di bawah kekuasaan Romawi. Dia memimpin Basra. Baik-baik Rasulullah mengutus seorang utusan untuk mengajak masuk Islam, tapi malah dibunuh. Disinilah Rasulullah ini di bawah kekuasaan Romawi itu waktu itu punya benteng besar di daerah Tabuk. Jaraknya dari Madinah 300, bahkan ada sejarah yang menyampaikan misalnya sampai 500 km. Bisa disebut perjalanan sebulan kaki. Sekarang lagi ramai kan? 30 tahun
kalau mau ibadah haji, tapi cukup 3 bulan jalan kaki. Semua akan kembali ke setelan pabrik. Boleh ada pesawat, tapi di situ ada regulasi. Daftar sekarang 30 tahun yang akan datang baru dipakai. Secara regulasi, tapi secara Allah kekuasaan Allah kuasa. Jadi sebenarnya ya fenomena sekarang ya udah pernah terjadi lah. Rasulullah dari Madinah ke Tabuk itu sebulan. Sekarang ya kita apresiasi saja ada umatul muslimin yang berusaha untuk melihat Ka'bah atau menunaikan ibadah baik haji atau umrah dengan caranya masing-masing. Cuma kita hidup di negara-negara yang punya regulasi dan aturan. Ibadah itu juga harus mengikuti regulasi dan aturan negara tertentu yang ada. Semoga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dibunuhnya utusan Rasulullah atau muslimin untuk ajak masuk Islam oleh anak buahnya Raja Heraklius atau Raja Romawi, Rasulullah panggil jihad wajib, jihad ila Tabuk. Biasanya Rasulullah kalau ngajak untuk menguasai penaklukan satu tempat cukup jihad tanpa ngasih tahu kemana tujuannya. Tapi untuk perang Tabuk, jihad ila Tabuk, semuanya ikut, wajib. Makanya di judul perang Tabuk ini sebenarnya tidak ada peperangan fisik antara Romawi dan Muslimin, tapi Allah ingin menunjukkan manhumul munafiqun, siapa itu orang-orang munafik. Dan faedahnya kita belajar sirah nabawiyah salah satunya sudah kita sampaikan, ma'rifatu asbabi nuzulil ayat. Kita jadi tahu sebab turunnya ayat ini kenapa. Di perang Tabuk ini banyak ayat turun di surat Taubah, Barokah, tidak pakai bismillah. Ini ingin menyampaikan, mengabarkan, inilah munafik di zaman Rasulullah. Kalian nanti akan menemukan di zaman kita, bahkan sampai hari kiamat mereka akan ada. Yang kita ketahui kalau ngomong bohong, kalau dia janji ingkar, diamanahi dia iya. Munafik di zaman Rasulullah lebih lagi. Ya. Panggilan jihad untuk ke perang Tabuk wajib. Ketika itu perintahnya wajib. Rasulullah SAW memanggil para kaum muslimin untuk ikut perang Tabuk. Surat At-Taubah yang turun ketika itu panggilan jihad. Di perang Tabuk ada sebagian orang munafik yang ada di Madinah di bawah pimpinannya siapa? Orang munafik di Madinah pimpinannya kopi 2 gelas dari saya Pak sejawab. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dalam kajian sirah saya sering sebut supaya terbayang dan teringat nih founding father kalau bahasanya, pencetus munafik dia nih dedengkotnya di Madinah yang merasa tersakiti dan tersaingi. Harusnya dia jadi pemimpin Madinah. Rasulullah datang hijrah ke Madinah, tersingkir karena Abdullah bin Ubay bin Salul nggak jadi pemimpin suku di Madinah. Dia jadi suku Khazraj. Kan suku asli Madinah ada 2, Aus, Khazraj. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Pengikut-pengikutnya banyak yang memprovokasi di perang Tabuk ini karena nggak usah ikut. Nah kita lihat di sini. Salah satunya di situ nggak usah ikut itu gini. Ketika Rasulullah menyampaikan jihad, tapi kita jauh perjalanan kurang lebih 29 hari atau 30 atau 1 bulan bahasanya. Butuh berbekalan, logistik, akomodasi bahasa kita. Man sayunfiqun, sebelumnya Rasulullah memotivasi.
Jadi segala sesuatunya perbuatan amal soleh, perbuatan ibadah dan sebagainya, dan ini dalam perang Rasulullah motivasi dulu. Muslimun utusan kita telah dibunuh oleh anak buahnya Romawi, Surahbil. Kita harus menaklukkan Romawi agar di daerah sana nanti Islam tersebar. Apa maksudnya di situ? Butuh akomodasi bahwa infak, sedekah, harta yang kita uangkan, kita tunaikan untuk di jalan Allah, itulah yang kita obati. Wah, pokoknya dimotivasi baca ya, terkumpullah Utsman bin Affan biasa yang paling banyak nih duit dan hartanya. Ada riwayat 100 unta, ada riwayat 100 kuda. Unta sama kuda sama-sama untuk berjalan dan angkat barang. Kita tidak usah ribetin berikhtilaf antara unta sama kuda perangnya. Tapi lebih condong ke kuda perang karena apa? Ini mau berperang. Utsman ada yang Rasulullah 100 perang beserta logistiknya, pelananya, ininya, dudukannya lengkap, bukan polosan tapi lengkap. Utsman 100. Waman kaman, siapa lagi yang ingin berinfak untuk di perang Tabuk ini? Ada ya Rasulullah. Terus Rasulullah sampai Utsman itu ke 9 kali terkumpullah 900. Sampai Rasulullah itu 10 kalinya, ya Rasulullah saya ada 10 lagi saya genapkan jadi 1000. Dan ini ada 200 ukiah perak. Buat apa? Logistik nanti di perjalanan bisa untuk membeli makanan atau keperluan perang. Abdurrahman bin Auf ngeluarin lagi. Dan ketika itu Umar bin Khattab, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak dan saudara. Ya Umar, apa yang kau infakkan untuk perang Tabuk ini? Setengah dari hartaku ya Rasulullah. Untuk keluargamu ada setengahnya lagi. Baik. Beberapa saat kemudian datang Abu Bakar, ya Rasulullah, ini untuk perang Tabuk. Kulluh katanya. Untuk keluargamu, kata Rasulullah, aku titipkan, serahkan, percayakan kepada Allah. Maksudnya di sini kita klarifikasi. Bukan buat infak sedekah semuanya. Terus tiba-tiba nggak ada apa-apa buat keluarganya. Para ahli ulama atau ahli sejarah membuat keterangan bahwa Abu Bakar ketika itu masih ada harta-harta yang bukan cash flow kalau kita biasanya ada kebun kurmanya yang masih bisa dijual, ada hewan ternaknya, nah itu. Tapi ketika itu Umar bawa setengahnya lagi dia simpan buat keluarganya. Abu Bakar bawa semuanya yang dia pegang, serahin semuanya. Di sana yang ada di rumah itulah yang untuk keluar. Umar mulai ketika itu mengatakan, mulai hari ini saya tidak bisa menyaingi Abu Bakar dalam berinfak dan sedekah. Ya memang keutamanya Abu Bakar seperti itu. Ketika masuk Islam jual duluan Abu Bakar. Kalau Umar kan ada dramanya, berantem dulu apa nih perempuannya kan. Berhadapan dulu dengan Hamzah mau dihalangi ketika Darut itu kan ke rumah yang Baitul Aqsa gitu ya. Nah, di sini akan kita lihat perang munafik ketika Rasulullah sudah menyampaikan siapa lagi Abbas, Talha, Sa'ad bin Ubadah semuanya dikasih hartanya. Dia disebutkan di sini dalam kitab Asim bin Adi infak 90 wasak kurma. 40 perantah bahasanya mungkin ya, 9 banyak. Dan di sini diterangkan ada seorang sahabat bernama Salim bin Umair. Salim bin Umair itu, ya Rasulullah, aku gak punya banyak harta. Itu Rasulullah menjawab, bersedekah gak? Kata sahabat yang sedekah gak? Mintalah sedekah. Akhirnya Salim bin Umair minta dibiayai atau dibantuin untuk apa? Untuk mengembalikan sedekah ke perang Tabuk ini. Setelah itu datang lagi kaum muslimin. Nah di sini munafik datang. Ya Rasulullah, ada cuma satu
apa ya, satu mangkok bahasa kita, korban cuma segini, kata Rasulullah, infak karena sedekah buat perkara. Nyawa tuh yang benar-benar ngumpul munafik dan Abdullah bin Salam. Korban satu genggam atau satu mangkok apa manfaatnya buat perang jauh perjalanan. Jadi dia mengompori kaum muslimin sebelum berangkat tuh. Sudah kata Rasulullah terima. Datang lagi kaum muslimin sahabat, ya Rasulullah, ini aku infakkan, ada korma, ada kuda perang, ada perak, ini apa jawab orang munafik? Bisik-bisik, ria. Maksudnya pengen dibilang dermawan, segala banyak-banyak. Itu kan udah ada Utsman, udah ada Abu Bakar yang menginfakkan sedekahnya, udah ada Umar. Nah, turun ayat kelakuan orang munafik sebelum berangkat perang Tabuk ini, turun ayat jamaah sekalian. Apa? Surah Taubah ayat 43. Ketika sebagian muslimin tidak mampu untuk memberikan infak sedekah untuk perang Tabuk, tapi mau ikut berperang, afallahu anka lima rintalahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu kadhibi. Allah mengampuni mereka yang telah mengizinkan untuk ikut berperang Tabuk, walaupun hartanya ada sebagian yang tidak mampu. Sampai yatabayyan itu jelas, sampai jelas siapa yang berinfak dan siapa yang berbohong. Dan turun lagi surah Taubah ayat 81, yang punya Google bisa dilihat. Fariha Taubah ayat 81 ini menunjukkan orang-orang munafik. Farihal mukhallafun, mereka senang, rupanya perbekalannya belum banyak, belum terkumpul banget. Orang munafik ini turun buat mereka. Farihal mukhallafun, mereka senang. Tapi di sinilah Rasulullah menguatkan kaum muslimin para tetangganya sebelum berangkat. Turun lagi surat Taubah ayat 79. Itu lagi. Mudah-mudahan ini dengan 43, 81, 79. Kok muter-muter itu maunya Allah. Kita taat, patuh, dan Rasulullah yang menyusunnya. Turunnya walaupun tidak berurutan, karena sesuai kejadian. Alladzina yalbisuna al-mutawwi'in minal mu'minin fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Tahu enggak yaskhar? Yaskhar itu ngejek, membuli, ya kan? Mengejek, menghina. Fayaskharuna minhum sakharallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Ketika tadi saya sampaikan ada sahabat yang enggak mampu memberi banyak buat perang Tabuk, diejek sama orang munafik. Miskin amat, perang segitu jauhnya, lawan cuma sebongkah kurma, satu mangkok lah bahasa kita. Itu sok doang gitu. Ketika ada yang bawa banyak, tapi ketika Utsman nggak berani mereka ngejek, yang nggak terkenal, bahkan nggak disebut namanya dalam kitab ini, diejek, belagu bahasa kita, segala katanya, bisa aja pas-pasan ketika panen kormanya. Di sini Allah berikan ketenangan kepada kaum muslimin melalui turunnya ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minina bis-shadaqah walladzina la yajiduna illa juhdahum. Mereka yang beri sedekah diberikan jaminan surga, dan mereka yang menghina, orang-orang munafik menghina kaum muslimin saat itu, tentara muslimin, Allah akan hinakan mereka, dan janji Allah adzabun alim, walahu adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Yakin gak ada azab? Harus yakin. Saya ulang lagi, yakin gak ada azab Allah? Adzabun alim, sering ayat-ayat Quran, walahu adzabun muhin, adzabun alim. Adabnya nanti, dunia ini sementara, pengadilan dunia kadang tidak sempurna, makanya ada pengadilan Allah. Banyak di depan mata kita. Yang lagi viral cuma ngambil pisang di araknya, ya, tidak pasti dipermalukan. Kalau bisa yang triliunan itu digituin, ada nggak?
Lah juga pisang satu tanda doang di arah kampung, di arah ke kampung Pak. Kasih itu langsung ke polisi tanpa harus dihinakan. Saya geram melihat itu. Ini orang-orang munafik ada begini. Mereka yang mengkorupsi negara cuman senyum-senyum di dalam persidangan untuk menghidupi adiknya yang kelaparan, terpaksa mengambil pisang satu tanda. Tidak kita benarkan mencuri, betul nggak? Tidak kita benarkan mencuri, tidak kita benarkan. Tapi sikap pengadilannya inilah makanya alam Al-Quran ada walahum adabun alim. Bagi mereka ada azab yang pedih nanti karena Allah Maha Adil. Keadilan Allah nanti. Kalau di dunia nggak beres, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di sana ada semua aparat yang menanganinya. Allah yang akan mengadili kita. Sebagaimana orang-orang munafik, bahkan Rasulullah Abdullah bin Ubay bin Salul ini nggak dibunuh oleh Rasulullah. Rasulullah masih berharap sampai akhir hayatnya, ayo masuk Islam. Kata, walaupun nanti dia mati dalam keadaan munafik. Turun ayat, jadi kita akan bahas ini tentang ayat yang turun setelah Taubah dalam kejadian orang munafik. Tidak semua sahabat yang miskin dapat sedekah, sehingga mereka tidak dapat ikut memberikan hartanya. Makanya turun ini turun ayat untuk menguatkan mereka. Setelah itu turun lagi surat Taubah ayat 91, ayat 93 dan seterusnya nanti turun. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru di sini kita akan lihat bagaimana Rasulullah ketika sudah siap, ya kan, sudah terpenuhi semua, berangkatlah mereka menuju Tabuk. Berangkat. Setelah berangkat, kurang lebih itu ada berapa tadi? 30.000 ya. Berangkat ke Tabuk, ada sahabat yang belum saya sebutkan dari 4 tadi. Siapa? Siapa ingat nggak Pak? Abu Bakar sudah infak, Umar sudah infak, Utsman paling banyak. Yang belum disebut siapa? Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ali bin Abi Thalib, masya Allah, anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul munafik ada di Madinah, datang ke Ali, ngomongin sekelas Ali bin Abi Thalib aja hampir ya, tapi ini menegaskan kejadian ini. Ali itu diamanahkan oleh Rasulullah, kau jaga keluargaku di Madinah dan kota Madinah ini kau yang jagain. Ini jihad ke Tabuk lawan Romawi, imperium, prestisnya gede. Tapi Ali kata Rasulullah, jagain keluargaku dan kota Madinah. Orang munafik nyamperin Ali bin Abi Thalib, tahu nggak? Ali itu dikomporin. Kamu kan yang berani melawan duel satu lawan satu, kuatannya bagus. Kali ini kau dibilang pengecut, dianggap pengecut, makanya disuruh jagain Madinah. Ya, Rasulullah itu adil. Dulu Utsman yang nggak ikut perang kan, jagain istrinya yang sakit kan, akhirnya meninggal juga kan istrinya, dan Utsman mendampingi sampai meninggalnya istrinya. Nah, Ali sekarang di perang Tabuk dapat tugas dari Rasulullah, kemuliaan menjaga keluarganya Rasulullah. Tapi yang orang munafik dikomporin, dikerjain orang munafik begitu di perang Tabuknya. Sekelas Ali hampir, engkau pasti dibilang pengecut, udah nggak oke lagi untuk perang ini, nggak diajak sama Rasulullah. Dikejar apa? Bukan orang munafik yang dikejar Pak. Rasulullah udah berangkat keluar kota Madinah, dikejar, diikuti. Ya Rasulullah, mohon maaf, izin bertanya. Ya Rasulullah, kenapa aku nggak diajak ikut perang Tabuk? Apa jawab Rasulullah? Wahai Ali, tidakkah kemuliaan itu bagimu bahwa kau menjaga keluargaku dan menjaga kota Madinah yang telah kita bangun, sebagaimana Nabi Musa menitipkan umatnya
ketika ingin turun wahyu kepada siapa? Nabi Harun. Walakin kata Rasulullah, la nabiyya ba'di. Ingat, Rasulullah memperumpamakan tugas Ali ketika di Madinah menjaga keluarganya dan umatnya di Madinah, umatnya Rasulullah, disampaikan dengan tugas kamu ketika Musa menitipkan, mengamanahkan umatnya ke Nabi Harun. Kisah Nabi Musa, ya kan? Mungkin nanti kita akan sekali-kali ya sirah Nabi ya, yang lain. Mungkin nggak nyambung. Nabi Musa itu ingin turun wahyu 40 hari di Jabal, di Gunung Tur Sinai di Mesir. Dia titipin umatnya ke Nabi Harun. Itu kemuliaan itu kau sama seperti Nabi Harun, tapi ditutup redaksi hadis ini apa? Walakin la nabiyya ba'di. Tapi kata Rasulullah, nggak ada nabi setelah aku. Maksudnya redaksinya apa? Kan ada yang orang-orang Syiah, ini harusnya Ali ini kedudukannya nabi. Redaksi ini dikuatkan Rasulullah, walakin la nabiyya ba'di. Nggak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah. Akhirnya Ali pun balik lagi ke ini sekelas Ali bin Abi Thalib aja sampai nyusulin Rasulullah baru keluar Madinah menuju Tabuk. Ya Rasulullah, kenapa aku gak diajak perang? Katanya aku dibilang pengecut orang-orang itu. Akhirnya Rasulullah menguatkan kemuliaan yang kau dapat sama nanti pahalanya dengan ikut perang Tabuk, bahkan kau double jagain keluarga Rasulullah. Makanya jamaah sekalian, manfaat kita ngaji ini, kita ini perang terus yang dibahas. Maksudnya apa? Kita harus defensif terus, harus bertahan dan attack, nyerang. Kalau sekarang tidak ada perang fisik kecuali Palestina ya, di Palestina kita perangnya apa? Ayo nulis. Ada yang ngecek-ngecek Islam, ada yang ngecek-ngecek tuh hafal Quran, apa itu Quran udah hafal tapi hidayah nggak masuk, dia kan dia lepas hijabnya. Kita balas lagi pakai podcast, pakai tulisan. Ini perang sesungguhnya sekarang. Itu perang juga, perang opini, perang menyatakan kebenaran. Dan mereka bahkan udah hafal Quran. Lihat kapan videonya? Hafizah hafal Quran, dia lepas hijabnya nggak ada adanya. Dia ragu dengan inilah lam yazdad hudan. Yazdadu ilman wa lam yazdadu hudan. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, fenomena dia bertambah ilmu tapi tidak masuk hidayah sudah Allah nyatakan, sudah Rasul sampaikan. Banyak orang pintar kalau mau dibandingkan orientalis juga hafal Quran, ya kan? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib hafal Quran, muljam, ya kan? Hafal Quran, ya kan kita melawannya, counternya dengan argumentasi juga. Inilah perang sesungguhnya sekarang. Jihad harus ya, yang mampu, ayo Pak ya. Kalau ada ketemu sampaikan. Ada orang ngecek Islam, kalau dia nggak begitu, dia hafal Quran kok jadi begitu, tidak masuk hidayah baginya. Nah, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman bin Affan tadi kan berangkat. Ini Utsman nih, hebatnya Utsman. Jadi hartanya udah 1000 onta dengan atau 1000 kuda perang dengan 200 ukiah perak. Itu Utsman bin Affan masih bawa harta untuk perbekalan uang dinar. Dinar paling tinggi ya sekarang ya dinar, atau kalau di kurs ada dolar, euro, dinar. Kalau yang sering ke money exchange tempat tukar uang, di situ ada dolar, euro kan, dolar, dinar. Sampai sekarang masih diakui, ya kan? Itu Utsman bin Affan pernah mau berangkat, itu keluar dari Tabuk bawa puluhan ribu dinar, bawa aja. Berat dong, lah kan 1000 onta atau 1000 kuda perang bisa ditetek di situ. Di perjalanan perbekalan kaum muslimin, terutama air habis menipis. Di tengah perjalanan ada sumur yang punya orang Yahudi.
Bisa di Google namanya sumur rumah. Sumur rumah itu artinya pemanah. Sumur rumah. Sumur ini yang dimiliki orang Yahudi. Kalau muslimin mau menuju Tabuk itu habis menipis untuk minum, nyamperin Yahudi nggak bisa, nggak ada sukarela, bayar beli, tiba-tiba dipatok harga sumur harganya 20.000 dinar. 20.000 dinar. Yuk kita hitung sama-sama. Bukan dinar berapa rupiah? Satu dinar berapa rupiah kalikan 20.000 kurang lebih 6 miliar. 6 miliar sumber air Yahudi ngejualnya zaman Rasulullah 6 miliar. Pada Rincang, Serang itu pada Rincang. Ada sumber air itu 1 miliar dulu sekitar 10 tahun lalu. Air minum kemasan yang kita minum tuh di botol-botol salah satunya ada yang dari Serang pada Rincang. Dijualnya kalau masalah 1 miliar sumber airnya. Ada yang nawar belum dijual, maksudnya ada yang nawar. Ini zaman Rasulullah 6 miliar. Parah kan Yahudi? Air lebih mahal lagi. Tapi apa maksudnya? Inilah sahabat. Namanya Utsman bin Affan. Ketika keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, apa yang dia infakkan, sedekahkan, lillahi ta'ala udah. Sampai sekarang rekeningnya ada kan? Di Madinah itu, di Mekah ada apa namanya? Utsman itu ada apartemen atau hotelnya gitu kan. Ini Allah angkat derajatnya sampai hari kiamat. Pokoknya Mekah berjalan terus sama dia Utsman. Salah satunya ketika di perjalanan Utsman menginfakkan, sedekahkan hartanya untuk mengakuisisi sebuah sumur yang harganya 6 miliar. Yang begini pada dulu. Sumur doang 20.000 dinar gitu. Ya sih, puluhan ribu juga ini yang pasukan yang ingin minum air. Dibayar. Dibayar dan akhirnya tentara muslim bisa masukin airnya dan berbekal. Pak, kembali fokus ke pembahasan kita tentang perang Tabuk ini, membahas orang munafik. Ya. Rasulullah sudah mengajak para sahabat semua, dan di sini kita akan sebutkan 3 ahlu Badar. 3 orang yang ikut perang Badar. Namanya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. 3 orang veteran perang Badar ini ketika ada panggilan jihad ke perang Tabuk, entah kenapa hatinya galau, gundah, kagak mau berangkat. Gak ada alasan sakit, dia gak sakit, gak miskin, cuman emang dia tapi bukan munafik. Kita pasti pernah di posisi itu, malas ngapa-ngapain. Ini di sahabat veteran Badar, perang pertama kali yang Allah jamin masuk surga, dan apapun yang dilakukannya selain syirik kepada Allah, Allah ampuni. Dan ada kisah yang menjadi pengkhianat ketika itu kan, itu balik ke Rasulullah, ini ahli Badar, bertobat aja kamu. Aku udah diampuni sama Allah. 3 orang veteran perang Badar ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi' kagak ikut perang Tabuk. Sedangkan yang gak ikut gak punya alasan, turun ayat Quran perintah Allah bagi mereka ancaman yang serius. Kisahnya bagaimana nanti hukumannya nih 3 orang ini? Karena mereka ahli Badar, nanti setelah Lebaran kita akan sampai. Jangan sekarang kayak biar bertanya-tanya, oh ya habis Lebaran ngaji lagi nih 3 orang munafik, tapi yang 3 orang yang ikut perang dari ahli Badar, kok bisa dia ikut perang Tabuk dan dihukum? Dan ini nanti terjadi juga ada hubungan sosial di fenomena sekitar. 30.000 pasukan Tabuk ini berangkat ke daerah Tabuk. 3 orang veteran Badar ini nggak ikut, Ka'ab, Hilal dan Murarah. Ada satu lagi nggak ikut, Abu Lubabah juga, tanpa uzur syar'i nggak ikut, tapi nggak banyak diceritakan. Nanti setelah Lebaran kita akan sampaikan yang 3 orang ini apa sih hukumannya, kenapa
dia sampai naik. Ada satu sahabat namanya Abu Haisama, dia ngelihat 30.000 pasukan itu lewat. Dia tahu ada panggilan jihad, dia tahu ketabur, tapi dia lagi santai di depan rumahnya, di kebun kurmanya lagi panen. Kan udah disampaikan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kan salah satu manuvernya. Ya Rasulullah, musim panas, kita mau perang, waktunya panen kurma, kan gitu alasan dia. Enggak, jihad wajib, tapi dibiarin Rasul. Abdullah bin Ubay tetap dia ikut, nanti dia untuk memprovokasi lagi. Nah ini Abu Haisama, dia punya kebun kurma yang banyak, lagi panen asik-asiknya, lihat pasukan muslim 30.000 lewat, jer. Dia bilang sama istrinya, ini panggilan jihad Rasulullah, kok saya enak-enakan panen kurma. Demi Allah, saya tidak akan memakan kurma ini sampai saya ikut dulu perang Tabuk. Bahasa kita pos 1, Rasulullah sampai di pos 1 istirahat absen. 30.000 itu apa komando-komando di absen? Oh 3 orang nggak ada nih, Abdul Malik, Hilal bin Murarah, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi. Satu lagi Abu Lubabah, nggak ada. Abu Haisama nggak ada. Ketika itu lari dia, ya Rasulullah, ada Abu Haisama, dia lari sampai kos-kosan. Langsung kisahnya itu Rasulullah tanyakan, saya tidak mau menikmati hasil kurma saya sebelum saya ikut perang Tabuk ya Rasulullah. Sampai Abu Haisama ini mengatakan, wahai Abu Haisama, ketika sampai, wahai Abu Haisama, hampir saja engkau mendapatkan ancaman dari Allah. Nah langsung ini lagi, ya Rasulullah, aku tetap ingin ikut, aku bertobat. Sampai Rasulullah, wahai Abu Haisama, hampir saja kau tidak selamat dari hukuman Allah, karena kau tidak ada uzur syar'i gitu. Tapi dia terus, ya Rasulullah aku ikut, dan diajak, akhirnya ikut. Maksudnya apa? Rasul menekankan sahabatnya yang berbuat salah ini itu salah sebenarnya. Sebagaimana ketika Zaid bin Harithah yang membunuh lawannya, ketika itu langsung dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, nggak jadi dibunuh. Habis itu dia balik, dilawan lagi, malah nyerang balik, kalah lagi, pas mau syahadat lagi dibunuh. Lapor ke Rasulullah, Rasulullah bilang, syafaq tasadrahu, udah belah belum dadanya. Dia bersyahadat atau bohong? Maksudnya apa? Perbuatan itu salah. Orang kalau udah syahadat, mau dia pura-pura atau tidak, tapi lisannya mengucapkan syahadat, jangan dibunuh dalam peperangan. Itu maksud Rasul. Sama, hukuman Allah jelas, yang nggak ikut perang Tabuk ada hukumannya. Hampir saja engkau tidak selamat dari hukuman Allah. Lah ya Rasulullah, aku ini udah berusaha untuk ikut, diikutin lagi sampai 3 kali, berkali-kali. Akhirnya Rasulullah, ya sudah, insya Allah kau bersama kami. Sampai di sana pasukan muslim bertabung dengan 30.000 prajurit, berbekalnya walaupun Utsman sudah banyak berkorban, bersedekah, ini masih hitungannya sedikit. 100 unta, tapi perjalanan 1 bulan. Jatah makan 1 unta kurang lebih untuk 18 orang. Ya berarti kan posisi tubuhnya besar mereka kan, nggak makan nasi, daging mereka. 1 unta 18, kita 18 1 kambing juga udah kenyang Pak ya. Ini 1 unta 18, ini buat perang, butuh nutrisi. Nah di sini saya juga melihat ketika perbekalan habis, mukjizat Rasulullah itu apa? Mukjizat itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada Rasulnya untuk membuktikan bahwa ini memang Nabi utusan Allah. Itulah mukjizat. Dan mukjizat Nabi Muhammad sama menguasai mukjizat Nabi sebelumnya. Ya, Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada binatang dan pohon dan bangsa jin. Nabi Muhammad lebih keren lagi. Panggil pohon korma jalan bersyahadat suruh bergerak. Ya, itu Nabi Muhammad. Dan itu perang
tabung ini dalam perjalanan, muslimin kekurangan air. Ya Rasulullah, air persediaan kita habis. Udah lewat sumur rumah tadi, udah lewat, udah jauh kan? Sekarang habis lagi yang udah kita buat tampung. Rasulullah mengangkat tangannya dan apa? Turunlah hujan. Jadi kekeringan minta sama Allah, ada syariatnya. Ini di perang Tabuk pun Rasulullah berdoa. Ingat, Nabi Muhammad Rasulullah, kita manusia biasa, makanya salat istis. Kalau Rasulullah udah mujizatnya berdoa, ya Allah turunkan hujan dengan kuasa. Berhujan ditampung segar semua, akhirnya pun di sini Rasulullah berangkat lagi. Dan di sini ada lagi, sampai perjalanan sana lagi, ada yang mengabarkan ada mata air ya Rasulullah. Munafik di sini. Kata Rasulullah, perjalanan kita masih jauh, sampai mata air tidak ada yang boleh menyentuh mengambilnya sebelum saya sampai. Ini perintah Rasulullah. Ya kan? Sebagaimana perang Uhud, jangan turun dari gunung Uhud para pemanah sebelum saya perintah. Kan di perang Tabuk ini juga sama. Jangan sentuh air itu. Masuk munafik. Dia nyampe duluan, dia minum duluan. Dia langgar perintah Rasulullah. Maksudnya apa? Kan di perang Uhud hampir kalah, melanggar perintah Rasulullah. Harapannya di perang Tabuk juga nanti akan terjadi seperti perang Uhud, kocar-kacir gitu. Ini orang munafik. Mata air itu dilarang Rasulullah, munafik itu langsung dia duluan dan diminum duluan, melanggar perintah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ketika sampai di mata air tersebut, Rasulullah berdiri. Malam ini angin berhembus kencang. Perintahku jangan sentuh itu air, dan satu orang telah meminumnya, dialah munafik. Tidak disebutnya Rasulullah namanya. Dan Rasulullah nggak nyampe di sana tapi tahu ada yang minum duluan. Yang nyampe malaikat Jibril. Nah di sini syariatnya ada Rasulullah menjamak sahabat. Memang sahabat. Sampailah pasukan muslimin di gerbang Tabuk. Sampai di gerbang Tabuk ini, Raja Heraklius, Hercules ya kalau kita bilang ya, Heraklius kalau bahasa Arabnya, bahasa Inggris Hercules kalau bahasa Arab. Tahu kan? Romawi, ya. Heraklius, ada yang menulisnya dalam Latin atau bahasa Inggris Hercules. Tapi kita tidak usah berdebat di situ. Ikutin yang Arab aja, Heraklius. Ya. Raja Romawi ketika itu yang tahu, dia tahu yang datang Nabi 30.000 pasukan di depan bentengnya ditungguin, dan mereka punya kebiasaan mengirim utusan negosiasi dan sebagainya. Dikirimlah namanya Tanuhi, anak buahnya Heraklius. Dia memahami agama Nasrani, dia sangat taat dengan agama Nasrani. Tanuhi ini Raja Romawi, anak buahnya Romawi. Dan perlu kita ketahui, Raja Romawi Heraklius disebut juga sebagai pemuka. Dia paham, dia taat isi Injil. Dia tahu dalam Injil itu disebutkan ada nabi terakhir munculnya nanti di Madinah. Dia tahu di kitab Injil dan Taurat itu tersebutkan. Kenapa makanya Yahudi ada di Madinah? Karena mereka kitabnya kan Taurat, ajaran Nabi Musa. Di kitab Taurat juga ada kata nabi terakhir munculnya di Madinah. Di Injil juga sama, nabi terakhir muncul di Madinah. Setelah beberapa kali perangan ditaklukkan, bahkan Mekah kelahirannya sudah ditaklukkan. Sekarang ke Tabuk, Raja Romawi tahu, dilihat dalam sejarah dan juga dalam kitab Injilnya, ini Nabi, semua perang sudah ditaklukkan dan tidak ada yang kalah. Sekarang dia mau menyerang Romawi. Negosiasilah. Raja Romawi Heraklius kirim utusan namanya Tanuhi, orang yang cerdas, orang yang taat agama Nasrani, dan yakin dia pasti nggak bakal membela. Sampaikan, Raja Heraklius bilang ke utusannya, Tanuhi, temui Muhammad
itu di bawah sana di gerbang tabu. Tanyakan, ya, pastikan apakah suratku sudah sampai tiba pada rajamu. Pastikan redaksi ini pertama yang dia tanya kepada engkau. Jadi dia bilang kepada raja ini kan keputusannya, pastikan ketika engkau sampai, Muhammad menanyakan ke kamu pertanyaan pertama, apakah sudah sampai suratku kepada rajamu. Ketika perjanjian Hudaybiyah, tahu kan? Tahan umrah, habis itu suratin raja-raja Romawi, raja ini dikasih surat, diajak untuk masuk Islam. Pastikan dia bertanya apakah suratku kepada raja untuk masuk Islam sudah sampai. Itu pertanyaan. Pertanyaan kedua, nanti dia akan bertanya. Setelah dia bertanya tentang surat, gantian kamu bertanya kepada Rasulullah, kepada Muhammad, kata Raja Romawi, saya akan bertanya tentang surga. Tentang surga, pastikan jawabannya. Kamu tanya tentang surga, pastikan jawabannya. Ketiga, pastikan tanda kenabian ada di punggungnya berupa gundukan seperti apel. Itu ciri-ciri ada di buku itu yang provisi ya, ada itu. Syama'il Muhammadiyah ada itu tentang ciri-ciri Nabi. Tanbuhi menemui siapa? Menemui Rasulullah, dan ketika Rasulullah ditanya langsung, dari mana utusan Romawi? Apakah suratku sudah sampai kepada rajamu? Fix di Nabi. Dia nanya sesuai apa yang nanya. Jadi itu gantian. Pertanyaan Raja Romawi kepada engkau ya Muhammad, katakan, kalian berjuang selama ini pasti mengharap kepada Allah dan ganjarannya surga. Surga di mana? Dia bisa jawab. Surga di mana? Rasulullah menjawab, ada siang, ada malam. Ketika malam datang, siangnya di mana? Tapi kamu merasakan kan ada siang, ya. Tapi siangnya di mana kalau datang malam? Sama. Surga itu kita yakini dulu, kita mau nanti ketika Allah izinkan di kubur kita lihat itu taman-taman surga. Wajal qabruhum rawdatan min riyadil jannah. Hak itu. Ya, kalau percaya ya udah lapor. Buat apa jadi sahabat percaya? Islam itu kan apa? Iman, kepercayaan dulu. Percaya dulu, doktrin dulu, percaya dulu yang jadi Islam. Lalu akal kita menampung surga itu ada. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah di sini tamu hingga pertanyaan ketiga. Ketika tanya tentang surga sudah dijawab oleh Rasulullah dan jawabannya pasti itu kan. Baru pastikan tanda kenabian di pundaknya. Kira-kira tahu, mohon maaf lihat dong punggungnya begitu kan? Kagak, ada etikanya. Wahai Muhammad, izinkan aku menetap di sini ingin melihat keseharian kita. Dikasih tenda sama Rasulullah, dihormati. Setiap hari Rasulullah datang mendakwahi Tanuri. Islam itu begini, aku Nabi terakhir, ajarannya begini. Tidak, artinya aku adalah bagian dari umatku, yaitu Nasrani. Atau jadi ada orang yang taat juga ketika itu. Allah tidak berikan hidayah. Hari kedua didakwahi lagi, hari ketiga, setiap hari, dan dalam sejarah hanya orang ini 5 hari berturut-turut Rasulullah ajak masuk Islam, kagak mau masuk Islam. Padahal dia punya keuntungan, privilege. Rasulullah langsung yang ajak masuk Islam. Tapi hidayah itu tidak turun. Makanya ayat Qur'annya dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kan udah turun ketika Abu Thalib wafat, ini turun lagi kasih tahu lagi ke Jibril. Muhammad mau sampai apapun dia gak ada hidayah karena Allah tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah. Ya, Tanuri utusannya Raja Romawi ini sudah 5 hari didakwahi oleh Rasulullah, kagak mau masuk Islam juga. Ya sudah. Di hari kelima tersebut, aku tahu engkau nungguin apa, kata Rasulullah. Ya, masuk ke dalam, dilihat
dibuka oleh Rasulullah, ini adalah tanda kenabian. Ingat, nabi, ya. Dan ada statement la nabi ya ba'di, ada nabi. Kalau ada orang tanda seperti itu, ini itu tanda dia, bukan tanda nabi. Dan tanuri dia balik, dia sampaikan ke Raja Romawi, semua betul yang kau sampaikan. Kalau menurut saya udah jangan perang. Akhirnya Heraklius kumpulkan semua penasehat kerajanya, para pendeta, dan ditanyakan. Ini sudah hampir sebulan mereka nungguin kita perang, tapi sebelumnya mereka ngajak negosiasi masuk Islam. Masuk Islam aman, tawarannya kan gitu, masuk Islam aman, kerajaan bakal butuh kau tetap pemerintah, cuma jalankan perintah Islam. Kami akan bagi-bagi. Ya setelah tawarannya begitu. Nah, ini sudah ada masuk logikanya Heraklius, ya kan? Ditanya kepada seluruh penasehat dan pasukannya, apakah kalian siap perang? Oh siap, dengan sombongnya. Kita ratusan ribu, mereka cuma 30.000. Apalagi kita di benteng di saat yang berbeda. Kalian tahu ya, kita menganut agama Nasrani. Kitab Injil ini menyebutkan dia itu nabi, katanya. Maka sekarang sudah jelas waktu munculnya nabi. Oleh karena itu saya tawarkan, walaupun kalian siap perang, saya punya penawaran. Jadi Heraklius ini sudah mentalnya sudah down, mentalnya sudah berbayar. Ratusan ribu didatangin 30.000, didatangin musuh, sarangnya musuh didatangin. Tawaran pertama, kata Heraklius, walaupun kalian siap perang, saya tawarkan kita semua beriman kepadanya, beriman kepada Tuhannya, beriman kepadanya bahwa dia nabi sesuai kitab Injil yang kita imani. Nabi terakhir dia Muhammad dan benar juga dengan itu. Apa kata para penasehat raja? Gengsi dong, kita udah ngalahin Persia, Ulidatir Rum, Sunat Rum tuh ya, udah menang, Persia udah kalah, gengsi. Masa kita gara-gara tentang pengakuan Tuhan aja kita tunduk? Ditolak tawaran pertama. Tawaran kedua, ya udah kalau mau masuk Islam kita tetap dengan ajaran Nasrani kita bayar upeti, pajak, ya kita bayar upeti, nggak usah perang. Muslim kalau kita nggak mau kita disuruh bayar aja, bayar jizyah namanya. Apa jawab para penasehat rajanya? Gengsi dong, seluruh dunia di bawah naungan kita, bayar pajak ke kita. Bukan doni, bayar jizyah itu ya bayar upeti, maksudnya kompensasi. Oh, seluruh dunia bayar kompensasi ke kerajaan Romawi. Lah ini negara kecil yang gak kedengeran dulu entah berapa, tiba-tiba oh kita Romawi bayar upeti, enggak mau, gengsi gitu. Hebatnya Heraklius begitu. Tawaran ketiga, ya udah, walaupun kalian siap berperang dan kalian tahu ini nabi dan gak ada yang menang lawan dia, kita diam aja, gak usah melawan dia. Atau kita ngumpet di belakang tembok besar Romawi. Ini apa? Semua para pendeta diam, ya udah, dengan pengejutnya kita defensif aja, bertahan, gak usah kita lawan. Habis itu sampaikan lagi surat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mendengar keputusan tidak boleh lagi bangsa Romawi melawan. Heraklius mengeluarkan keputusan bangsa Romawi kita tidak melawan pasukan Muhammad. Nabi tunggu di depan benteng kurang lebih 1 bulan. Dan dikirimkan surat kepada Nabi Muhammad dari Heraklius, sampai 1 tahun pun kalian tunggu kami tidak akan serang dan kami akan aman di bawah benteng tahun ini. Rasulullah sudah sebulan dan perintah Allah balik ke Madinah. Heraklius dan Nabi Muhammad tunggu 1 bulan, maka tersebarlah ketika itu pasukan Islam yang melawan Romawi, nungguin 3 atau 1 bulan di benteng Tabuk. Dan itu tersebar sangat teror dunia. Romawi nggak berani
bertumpah darah kemenangan sudah didapat. Walaupun tidak ditaklukkan masuk ke dalam, Nabi Muhammad balik ke Madinah. Bagaimana misalnya kita kembali ke Madinah? Disinilah di Madinah ini Rasulullah menunjukkan lagi nanti mukjizatnya dan peran-peran orang munafik. Masih cukup lanjut sih? Masih cukup lanjut? Gimana Bapak? Satu halaman lagi apa ya? Lalu nanti habis lebaran kita bahas yang 3 orang ini. Pulang ke Madinah. Jadi nggak diserang, udah 1 bulan ditungguin, pulang ke Madinah. Nah di sini orang munafik nih menggunakan kesempatan dalam sebentar. Dia ikut ada rombongannya di situ. Dari 30.000 itu ada orang munafik. Qadarullah untanya Nabi bukannya hilang, nggak kelihatan dari pandangan Rasulullah. Mencari sahabat, cari untamu. Banyak lagi di mana gitu ya? Dari 30.000 kan enggak. Cuma ada cirinya kan. Munafik dengar, wih, untanya Muhammad, Nabi Muhammad nggak hilang katanya. Dia sebarkan isu, katanya Nabi, masa untanya hilang? Itu hilangnya unta Nabi Muhammad dijadikan apa? Jadikan bahan untuk menggembosi kaum muslimin, ya kan? Katanya aku Nabi, sementara dia nggak tahu untanya di mana. Sedangkan mata air yang diminum tadi masih pulang, walaupun dia tahu kan itu ya. Nah, ini terjadi nih. Dia tidak tahu kemana untanya. Dan Nabi tanpa melihat orang munafik yang sebarkan fitnah tersebut, dia bilang, ada seseorang di antara kalian bilang aku seperti ini, dia diam aja berlaku. Itu padahal di tenda yang lain dia bergosip. Rasulullah ngumpulin dan kasih tahu lagi sebagaimana ketika air tadi mata air udah ada yang duluan nih munafik minum air kita. Memang ada disebutin, nanti disebutin di mana? Di Aqabah, di Gunung Aqabah nanti disebutin orang munafiknya. Katanya Nabi Muhammad, aku hanya mengetahui yang Allah kabari. Kan gitu. Ada munafik berbicara katanya Nabi, tanya nggak kelihatan kok nggak tahu. Dijawab dengan Rasulullah, karena aku Nabi, semua yang aku ketahui semua berasal dari Allah. Allah bukan ngada-ngada, di situ dikuatkan. Sekarang onta itu sudah dikasih tahu oleh Allah, ada di sebuah lembar terikat di dahan pohon. Dibuktikan sama sahabat, iya ada. Lalu dulu dasar orang munafik, bahasanya gitulah yang dia sebarkan. Baru Rasulullah melihat lagi orang munafik tentang wasyal. Wasyal itu air, sumber mata air. Siapa yang sampai jangan minum dan sentuh, sama di kasus ini sama yang ke kasus mata air sebelumnya. Orang munafik lari duluan, lalu minum dan tertawa, menertawakan, memamerkan, saya sudah minum dan sampai duluan. Rasulullah semoga Allah melaknat mereka. Dari perjalanan ini udah ada orang-orang yang duluan nih kata Rasulullah. Ada sumber mata air wasyal di sana, bentuknya air terjun kecil gitu ya. Jangan bayangkan Indonesia Pak, ini kan apa? Air terjunnya kecil gitu, wah air yang mancur lah, itu ada sumber mata air. Lalu Rasulullah ketika sampai, Allah akan melaknat mereka. Nah, jadi orang munafik dilaknat. Bahkan dalam Al-Quran, munafik itu di mana Pak? Fidakil asbab. Orang-orang munafik kedudukannya di mana? Di neraka paling bawah. Nah, kejadian ini ketika Rasulullah sumber mata air wasyal, nanti jangan yang minum sebelum sampai dia lari duluan. Yang munafik ini yang nyebarin isu onta Nabi hilang, kok Nabi bisa nggak tahu Nabi ontanya hilang gitu. Dia minum dan dengan bangganya dia tertawa. Sekarang kita bayangkan, kita samain. Ada nggak ilmu bangga yang kemunafikannya? Di TV, di podcast, jelek-jelek di Islam. Islam kalau begini dengan bangganya ini, Allah melaknat mereka orang munafik. Kata Rasulullah, yang minum air itu duluan Allah laknat. Setelah itu Rasulullah sampai ke sumber mata air tersebut, Rasulullah mengambil air wudhu.
Dan air wudhunya ketika itu mengalir dan dipercikan dengan izin Allah, sumber mata air itu menjadi lebih besar lagi. Dan dekat daerah Tabun itu yang saya sampaikan, sampai sekarang subur seperti malam, hijau, pokoknya asri, dingin. Sampai sekarang daerah Tabun itu airnya subur karena pernah maksud mata air wasul itu dipakai Rasulullah untuk berwudu. Itulah keberkahannya sampai sekarang. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, baru terakhir sebelum kita tutup, nanti sebentar kita akan bahas orang-orang yang ikut perang Tabuk ini. Kisah Gunung Aqabah. Ya, Aqabah. Ada sebuah bukit Aqabah. Ketika pulang dari Madinah ini, Rasulullah pergi ke Aqabah. Ya kan? Dan ketika itu Rasulullah ingin mencari informasi apakah orang-orang Romawi ini mengikutinya atau ingin menjebaknya. Sampai di bukit Aqabah ini Rasulullah mempunyai perintah ke sana, naik ke Aqabah, cukup ajak dua sahabat setiamu, Ammar bin Yasir dan Huzaifah bin Abi Yaman. Ammar bin Yasir tahu orang tuanya mati syahid, Sumayyah, Yasir, tahu kan? Yang nama Abu Jahal dibunuh itu, ditusuk gitu, emaknya Sumayyah, syahid pertama kali kan? Yasir belum mati. Ammar datang ke Rasulullah, boleh nggak saya bilang beriman kepada Tuhan yang Abu Jahal dan kota ini gitu? Karena dua orang tua udah dibunuh. Apakah apa yang Rasul nyatakan boleh? Boleh kata Rasulullah. Kalau besok engkau ditanya itu lagi apa Abu Jahal, lakukan lagi agar engkau tidak dibunuh. Karena ketika itu pasukan muslimin atau orang-orang yang beriman baru sedikit, dakwahnya juga belum kuat. Akhirnya dengan terpaksa dia mengaku si Ammar ini beriman kepada Tuhan yang Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Dan dia dilepas dari bunuh sebagaimana kedua orang tuanya. Ketika itu Rasulullah dengan melihat Ammar, yang boleh ikut hanya dua, Ammar dan Huzaifah bin Abi. Naik ke Gunung Aqabah, tiba-tiba nih, itu orang-orang munafik nyusul 12-14 orang ingin menjebak Rasulullah. Tapi singkat cerita sudah ketahuan sama Rasulullah. Bulan pakai penutup kayak ninja. Kamu ini kan, kamu ini. Mereka balik kanan, bubar barisan Pak. Ketika itu Huzaifah disampaikan, Huzaifah jaga rahasia mereka. Nanti nggak Pak? Huzaifah, tadi disebutkan apa Rasulullah? Bulan munafik. Ngapain kalian? Yang dua orang ini aja yang ikut saya ke Aqabah. Ya kan? Amal ini ketika disebutkan namanya, Huzaifah pegang kepada Rasulullah. Huzaifah, nama-nama ini jangan sampai bocor. Maksudnya, semoga mereka nanti dapat hidayah dan benar-benar hilang kemunafikannya. Tapi nama-nama ini munafik, Huzaifah. Mereka munafik. Makanya Huzaifah punya julukan apa? Julukannya apa sekalian? Julukannya Huzaifah itu adalah penjaga rahasia Rasulullah. Rahasianya apa? Yaitu 12 orang munafik yang ingin mencoba memprovokasi, bahkan ingin mencoba mencelakai Rasulullah di kejadian Gunung Aqabah. Nah, mulai kejadian ini Huzaifah menjadi pemilik rahasia Rasulullah dan itu tahu Umar bin Khattab sampai ketika Rasulullah sudah wafat, ada yang meninggal dari sahabat. Umar waktu itu dia jadi khalifah, dia gak mau menyolati kaum muslimin sebelum Huzaifah datang. Maksudnya apa? Karena ketika Abdullah bin Ubay bin Salul dan Rasulullah turun ayat orang munafik jangan disolat. Itu hukumannya, munafik jangan disolat ketika mati. Umar bin Khattab nungguin. Huzaifah udah datang, munafik ini
bukan, baru sholat jenazah. Jadi sampai Umar wafat pun dia nanti nungguin. Ketika dia masih memerintah, ada yang wafat, panggil Huzaifah, lihat dulu, ini orang munafik dulu. Karena ketika kejadian Aqabah ini ada 12 atau 14 orang munafik yang ditandai oleh Rasulullah, dan yang disebutkan namanya hanya Huzaifah yang dikasih tahu. Amar bin Yasir dikasih tahu. Setelah itu jamaah sekalian rahmati Allah, pulanglah Rasulullah ke Madinah. Ya. Ketika itu sebelum berangkat ke perang Tabuk, Rasulullah ditawarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik, kita diriin masjid, tolong diresmikan dan dibantu. Apa kata Rasul? Perang dulu Tabuk, nanti kita balik. Ketika berbalik dari perang Tabuk, ada sudah dibangun namanya Masjid Dirar. Pernah dengar? Masjid Dirar akan diabadikan, ya kan? Setelah itu turun surat Taubah ayat 107 menghancurkan Masjid Dirar. Pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafik ingin bikin masjid tandingan, ya, ingin bikin masjid tandingan, dan Rasulullah pulang dari perang Tabuk turun perintah Taubah surat 7 hancurkan masjid itu, dihancurin. Itu zaman Rasulullah. Zaman sekarang zaman masalah ya, kita ada peraturan, kita ada peraturan dan regulasi. Jadi perang jika ada Pak, ya, perang jika ada dan hanya menunjukkan orang-orang munafik. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa hubungan orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk dan kisah-kisah selanjutnya. Masih ada 2 judul lagi. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Maaf keadaan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya makan bukan gratis kami. Lain mau nanya ya. Ada sambil makan juga apa tadi? Aku tadi